Kalau saya gini, tiga-tiganya ini memang pejuang ya. Artinya kalau kita ngomong orang-orang petarung semua, baik itu Pak Anies Baswedan, terus ada juga Pak Prabowo Subianto, terus ada Pak Ganjar Pranowo. Ini kan kenapa saya bilang mereka ini pejuang? Karena beliaunya ini 3 orang kandidat yang mewakili Indonesia nantinya. Ayo. Ngopi dulu. Ngopi. Seruput. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini ya. Hari ini kita bareng 2 senior kita di sini. Kita sebutnya senior ya, nggak apa ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Dan suasananya hari ini cukup enak ya, karena sempat turun hujan setelah beberapa bulan kayaknya. Hujan. Setelah berapa purnama ini Pak? Iya. ya kita sambil ngopi-ngopi aja. Kita mau ngobrol, kayaknya ini sebagai gawe besar negara kita, karena sebentar lagi kita dihadapkan dengan pesta demokrasi, pemilihan presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Menurut para senior ini, kita langsung saja dah, gak sabar belit-belit. Kita sapa langsung. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Ya, Mbak Gabut. Mbak Gabut. Ini kita sebut Mbak Gabut. Iya, Mbak Gabut. Dari sate Mbak Gabut. Iya. Nah, di sebelah sini bisa perkenalan diri. Ya, saya Mas Andi. Gitu Oh, aja. Andi aja. Andi aja. Orang yang penting di sini ya. Oke, kita langsung aja. Kita to the point langsung. Kalau kita ngomongin dari 3 kandidat, kita ngomongin pemilihan presiden. Dari tiganya siapa yang menang? Kalau Mbak Gabut siapa yang menang? Iya, kalau saya gini, tiga-tiganya ini memang pejuang ya. Artinya kalau kita ngomong orang-orang petarung semua, baik itu Pak Anies Baswedan, terus ada juga Pak Prabowo Subianto, terus ada Pak Ganjar Pranowo. Ini kan kenapa saya bilang mereka ini pejuang? Karena beliaunya ini 3 orang kandidat yang mewakili Indonesia nantinya. Wah, ini pasti akan terpilih menjadi salah satunya menjadi presiden. Nah, terkait siapa yang menang, siapa yang kalah, iya nanti. Iya. Gak mau ngomong sama. Kalau saya juga sepakat toh 3 itu kan sudah pilihan. Ya toh. Mereka itu sudah pilihan dari awal-awal, sudah ada calon ini mengerucut ke 3 calon ini. Ada Pak Anies ya yang katanya mewakili akademisi ya kan, bergelar profesor doktor, mantan akademisi. Pak Prabowo yang juga dia selain politikus juga dia mantan tentara lah kan gitu. Terus yang ketiga Pak Ganjar ini mewakili kalangan dari birokrat ya, kan kayak gitu. Berarti kan sudah punya skill sendiri. Kalau untuk urusan menang Pak, ya nanti Tanggal 14 Februari. Masih Bang Dukun bisa prediksi ini ya? Iya. Kita lihat tadi ya, kita dari 2 ini untuk awalan sudah mulai terlihat ya. Mereka sudah menyampaikan bahwa ada background masing-masing. Yang satunya dari akademisi, yang kedua memang dari yang berseragam. Yang ketiga ini dari birokrasi. Kalau kita bisa mereview dari beberapa debat yang sudah diselenggarakan KPU kemarin ya. Dari kemarin ada yang pertama itu capres ya, yang kedua adalah cawapres, dan yang ketiga ini nampaknya jaga capres juga. Capres. Nah, ini ada tema topik yang memang mau dibahas nih, terkait dengan pertahanan ya Pak. Pertahanan. Kalau dari masyarakat awam ya, mungkin masyarakat paling bawah nih. Karena seperti kita ini ya, kita itu sebenarnya ya berlagak tahu tapi sebenarnya nggak tahu. Iya. Betul. Kita bisa menerka-nerka. Coba kalau Mbak Gabut bisa sampaikan seperti apa? Iya. Sebenarnya kalau pertahanan negara itu kan memang selain militer itu kan juga warga sipil ya. Seperti saya
yang biasa jadi tukang sate. Terus Mas Andi mungkin yang sudah apa Pak RT ya. Pak RT Birokrasi yang terbawah. Birokrasi yang Itu bisa terbawah. tertinggi. Birokrasi terbawah. Nah, kalau kita ngomong pertahanan itu kan bukan hanya yang berseragam artinya TNI Polri, tapi juga warga sipil seperti saya itu kan kadang-kadang awam lihat perkembangan politik dan sebagainya, paling ya lihat di Google misalnya, lihat di Facebook, medsos dan sebagainya. Nah, kadang-kadang saya juga heran, ini benar atau salah, hoak atau memang faktanya seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang justru hancurnya negara ini dari berita-berita hoak ini. Begitu. Kalau saya sih. Jadi dari menurut Bang Gabut sendiri bukan aja sistem pertahanan itu yang bawa senjata, gitu ya? Iya. Bawa senjata, tapi pertahanan yang sekarang ini lebih masif lagi karena ada dunia digital, seperti itu kan ya? Iya, betul. Itu yang biasa muncul ya berita bohong. Itu bisa kadang dalam tanda kutip apakah memang dimunculkan atau memang sengaja untuk, nah itu juga menjadi bagian dari pertahanan ini mungkin. Biasanya itu muncul itu 5 tahun sekali, Mas. Pasti akan muncul itu 5 tahun itu. Ada ritme itu. Periodisasi. Jadi memang saat ini memang posisi rawan banget dengan berita-berita hoak yang satu menyalahkan kelompok yang lain menyalahkan yang lainnya juga. Apalagi di sini ada 3 kandidat paslon. Sama-sama, saya yakin mereka pun juga tidak terlepas dari dunia itu gitu loh. Kirain mungkin memang ada sengaja yang membuat berita hoak itu. Gitu. Kalau dari Mas Andi sendiri sebagai PLT apa perlu dipersenjatai? Ya kita bahas. Ya kalau saya melihatnya sebagai awam ya, pertahanan itu kan ya untuk mempertahankan diri kan gitu. Kalau dari dulu memang kalau mengerucut ke Mas Wawan tadi kita mengacu ke modernisasi karena untuk pertahanan diri itu nggak melulu hanya dipersenjatai juga kan gitu. Kalau dulu mbah-mbah kita persenjataan hanya sebatas bambu runcing, keris, tombak, jampi-jampi selesai. Yang penting jimatnya nggak kecantol pager. Kan itu selesai kan gitu. Dan apalagi juga pertahanan kita memang sudah diakui dengan perang gerilya kan gitu. Cuma dengan sekarang era sekarang kayak gini memang yang perlu dipertahankan dan dipersenjatai sebenarnya adalah warga kan gitu, karena itu tadi warga kita rawan diadu domba. Iya kan? Terbukti waktu zaman di Belanda, ya kan? Hanya dengan roti aja kita udah dengan apalagi sekarang. Sekarang ini bisa jadi dengan ini pertahanan itu di pertahanan negara kita dipecah belah dengan adu domba, apalagi periode 5 tahun dengan saudara kita sendiri atau bahkan kalau menjelang dia bisa jadi sak keluarga bisa jadi cerah. Background yang kemarin ya kan gitu. Kalau melihat dari tadi sudah menyebutkan warga perlu dipersenjatai, perlu lebih diperketat mungkin pertahanannya. Itu lebih spesifik apa sih yang perlu diperlukan bagi warga itu seperti apa? Apakah perlu senjata golok atau memang bisa atau gimana? Shotgun. Atau apa sekarang? Iya kalau persenjataan nggak seperti kayak gitulah. Kalau persenjataan kan nanti background ke belakang lagi. Rakyat dipersenjatain nggak gitu. Cuma rakyat itu sekarang dibekali atau dipersenjatai dengan yaitu tadi dengan ilmu, edukasi kan gitu. Teman-teman. Nah, ini bukan senjata bukan senjata aja buat senjata airsoft gun. Enggak, Mas. Jadi seperti itu. Jadi edukasi. Jadi edukasi bisa memilah terutama emak-emak kan gitu. Terutama juga netizen yang muda-muda kan gitu. Ojo sekarang dengan berita langsung share berita dengan ini berita ini. Karena apa? Ya itu tadi periodisasi 5 tahunan itu rawan sekali kayak gitu itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa perang yang bermunculan itu bukan perang fisik ya. Ini perang dunia digital yang saat ini masif begitu ya. Dan itu juga saya kira ini mengapa saya ngomong itu pertahanan juga karena apa?
tidak hanya priorisasi 5 tahunan. Mungkin berkaitan dengan apa, ekonomi dengan apa-apa, itu juga nanti bisa jadi apa ya, senjata untuk memerangi warga kita, kan gitu loh. Apa ya bahasane kok nek pane masalah ekonomi. Ditembak masalah ekonomi oleh negara lain dengan tujuan. Apalagi di Indonesia ini sebagai kita masih minim yang produksi. Konsumsi sing akeh kan. Itu loh. Salah satunya yang kita bisa lihat adalah makanan pokok kita adalah beras kan. Nah, beras kita saja kita ambil dari negara lain. Kita bisa melihat sendiri bagaimana kondisi saat ini ya seperti itu. Tapi kalau melihat anggaran pertahanan, saya mau lihat terpaan nih. Bocorannya adalah tahun 2020 ini 321,4 triliun. Itu yang 2023. Terus 2024 ini rencana atau sudah Ini masih rencana. Jadi, rencana ya. Ada 387,24 triliun ya. Atau naik 65,83 triliun. Ini pantaskah atau memang sudah realistiskah seperti ini, Pak? Kalau saya ngomong mungkin angka segitu kalau jadikan sate jamur itu bisa dijajar mulai dari Papua sampai ke Aceh. Jadi ada pemerataan ekonomi, ada budaya jamur, ada sate jamur. Iya. Nah, artinya kan gini, kalau kita ngomong senjata, kalau kita ngomong ini saya orang bodoh ya, artinya orang awam yang tidak tahu dengan teknologi istilahnya persenjataan dan sebagainya. Memang harga segitu itu harga yang begitu fantastis ya, artinya mungkin bisa untuk beli kapal induk tapi ngapain gitu loh, padahal di internal kita itu masih butuh seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, artinya pertahanan itu bukan hanya pada sisi istilahnya senjata dan sebagainya, peralatan militer lah gitu ya. Tapi salah satunya juga itu pendidikan Pancasila. Contoh lah di Indonesia ini kan sudah mulai diserang oleh kelompok-kelompok di luar negeri ya, dengan isu-isu SARA dan sebagainya. Nah, ini yang seharusnya dibekali juga gitu loh. Jadi kalau saya melihat angka segitu tuh sangat fantastis banget. Tapi butuh nggak? Loh, kalau senjata memang butuh sebagai alat pertahanan negara. Nah, cuman ya itu tadi. Selain juga itu juga pertahanan di internal sendiri juga dibutuhkan. Tapi ada nih salah satu calon ini yang ternyata menolak anggaran ini. Nggak tahu ya alasannya seperti apa, yang pasti kayaknya mungkin atau nominalnya kurang pas atau saya kurang tahu. Ya. Itu kalau saya sih ya wajar lah, namanya calon saling bersaing. Mungkin kalau Mbah Gabut menjadi capres juga akan menolak, lebih baik 65,83 triliun itu dibelikan peralatan sate seluruh Indonesia kan gitu. Pasukan UMKM. Pasukan UMKM misalnya. Nah, memang pro dan kontra itu pasti ada. Pasti gitu. Kalau dari Pak Andi sendiri ini melihat 65,83 triliun, kalau melihat dari sisi warga paling bawah ya, kita katakanlah kan ekonomi warga juga tidak merata ya, dengan keluarnya anggaran seperti ini bagaimana ini? Ya kalau anggaran itu ya cukup fantastis ya. Anggaran apalagi menurut saya ini untuk militer, untuk pertahanan itu tadi. Cuma ya itu tadi, pertahanan itu kan memang ada yang bentuk fisik non fisik kan gitu. Kalau fisik ya itu tadi. Kalau kita ngomong militer ya alutsista. Tapi ya tolong alutsista yang benar kan gitu. Jangan beli bukan selain bekas, pernah dulu bekas. Kita bekas. Berarti kalau ke sini jenis harus melihat dulu, karena apa? Di sana kondisi cuaca sudah berbeda. Itu satu.
juga beli barangnya atau mungkin kendaraannya, tapi nggak beli senjatanya. Ya padha wae kan? Iya kan? Beli senjata tapi nggak ada amunisinya. Beli kapal nggak ada rudalnya, hanya meriam. Kan 5 tahun, Pak. Iya, iya, Termasuk iya, itu terus itu kan gitu. Terus yang kedua juga yaitu tadi kebutuhan. Dia nek butuh karena panik, oh iki negaraku iki meh perang atau meh enggak. Nah, Karena apa? ya. Sistem sistem anu tuh luar negeri kita kan bebas aktif kan, Iya, iya. netral kan gitu. Sebenarnya yo nggak anu banget kan gitu. Apalagi warga kita atau masyarakat kita NKRI banget. Bener ini dipecah-pecah. Tapi kalau nek berkaitan dengan negara, kita nomor 1 kan. Ini ada iklan dulu. Ada iklan dulu.